Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 14 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami' Pesantren Gratis Klaten, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema istiqamah di zaman penuh fitnah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amalan yang tidak diterima, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para jamaah Masjid Jami' Pesantren Gratis Klaten yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah istiqamah di zaman penuh fitnah atau godaan. Apa itu istiqamah dan apa itu fitnah atau godaan? Istiqamah secara bahasa disebutkan oleh para ulama bahasa, di antaranya
oleh Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat bahwa al-istiqamatu fil lughati diddul i'wijaj wal inhiraf. Istiqamah secara bahasa artinya adalah kebalikan dari belok, kebalikan dari menyimpang. Fasyai' al-mustaqim huwa al-mu'tadilu alladhi la i'wijaja fihi. Maka sesuatu yang lurus adalah sesuatu yang lurus, tidak ada bengkok padanya. Nah, itulah arti istiqamah secara bahasa. Adapun arti istiqamah secara istilah syariat, saya ambilkan dari perkataan para ulama bermadzhab Syafi'i, di antaranya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ini ulama peneliti dari mazhab Syafi'i abad ke-7 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Beliau mengatakan makna al-istiqamati luzumu ta'atillah. Makna istiqamah adalah selalu di atas ketaatan kepada Allah. Itu arti istiqamah. Selalu taat kepada Allah, itulah arti istiqamah. Dan ketaatan ada dua, fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarang. Itu namanya ketaatan. Seperti aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat. Nah, itu kan ada perintah, lalu kita kerjakan, maka berarti kita sedang taat. Jika kita selalu salat, berarti kita sedang istiqamah. Kemudian bayarlah zakat, maka itu ada perintah, lalu kita kerjakan. Jika kita selalu membayar zakat, jika sudah sampai nisab, maka itulah disebut dengan istiqamah. Bisa dimaklumi ya. Jadi istiqamah adalah luzumu ta'atillah, selalu di atas ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah ada dua, fi'lu ma'mur, mengerjakan yang diperintah. Apa saja yang diperintah? Dari mulai rukun Islam, rukun iman, kemudian membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, selawat, istighfar, kemudian bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kemudian memuliakan tamu, berbuat baik kepada anak istri. Nah, itu perintah. Perintah yang apabila dikerjakan itu disebut dengan ketaatan. Apabila selalu dikerjakan ketaatan tersebut, itulah yang disebut dengan istiqamah. Atau tarku mahdzur, meninggalkan yang terlarang. Meninggalkan yang terlarang. Apa yang dilarang? Banyak. Di antaranya yang paling terlarang kesyirikan. Wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Maka apabila kita menjauhi kesyirikan, lalu itu namanya kita mengerjakan ketaatan. Apabila sampai mati kita menjauhi kesyirikan, itu namanya istiqamah. Yaitu istiqamah meninggalkan yang diharamkan. Begitu ya. Contoh yang lain lagi, di antara dosa yang sangat terlarang dalam agama Islam,
Dan tidak ada dosa menurut Al-Quran setelah kesyirikan yang lebih besar daripada dosa ini. Dosa apa itu? Dosa membunuh. Yang di zaman media sosial sekarang ini, orang sangat mudah membunuh. Bahkan saya beberapa waktu yang lalu ke sebuah daerah, bapak membunuh anaknya yang baru berumur 5 tahun karena sering nangis. Ya. Kemudian tetangga saling bunuh dengan tetangganya. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Laisa syai'un minadz-dzambi a'zama ba'da syirki billah min qatlin nafsi bighairil haqq." Tidak ada sesuatu dosa yang paling besar di sisi Allah setelah dosa kesyirikan kecuali membunuh. Di zaman media sosial ini sekarang kita diajari untuk berkelahi di tengah jalan. Dulu nggak ada di Indonesia kelahi tengah jalan. Karena melihat di media sosial akhirnya kelahi di tengah jalan. Maka apabila kita menjauhi dosa membunuh, berarti kita mengerjakan ketaatan. Kalau tidak pernah membunuh, maka berarti kita istiqamah. Nah, itulah makna istiqamah. Luzumu ta'atillah. Dosa yang lain, kesyirikan. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana." Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, itulah hamba-hamba Allah. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, itulah hamba Allah. Dan tidak berzina. Di zaman sekarang, saya tidak tahu kalau di desa-desa, di kota-kota besar, anak-anak muda, perempuan kehilangan keperawanannya sudah biasa. Maka apabila seorang wanita muslimah menjauhi perbuatan nista, keji, fahisyah, yafhashuhul aqlu wasyara', dianggap keji oleh syariat dan akal, maka berarti dia mengerjakan ketaatan. Apabila dia seperti itu sampai mati, berarti dia istiqamah. Istiqamah dalam menjauhi maksiat. Ya, inilah makna istiqamah. Inilah makna dari istiqamah. Kemudian para ikhwah, istiqamah mempunyai 2 rukun. Sebagaimana sholat ada rukunnya. Rukun sholat diantaranya takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud. Itu rukun sholat, yang apabila rukun itu tidak dikerjakan, maka tidak sah sholatnya. Makanya menurut ulama usulul fiqh, rukun artinya adalah ma la yatimmu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Salat tidak sempurna kecuali dengan takbiratul ihram. Salat tidak sempurna kecuali dengan baca surah Al-Fatihah. Ya, sama seperti perkara akidah misalkan. Ada istilah ulama akidah, rukun tauhid. Rukun tauhid. Tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan rukun tersebut. Apa rukun tauhid? An-nafyu wal itsbat. Peniadaan dan penetapan. Apa maksudnya peniadaan? Meniadakan
Tuhan yang diibadahi selain Allah. Apa maksudnya penetapan? Menetapkan hanya Allah yang paling berhak diibadahi. Dan itulah makna dari kalimat la ilaha, kemudian illallah. La ilaha illallah. La ilaha an-nafyu, illallah al-itsbat. Nah, di dalam istiqamah juga ada rukunnya. Rukun yang pertama adalah adalah as-sair ala tariqil mustaqim. Berjalan di jalan yang lurus. Tidak akan bisa orang istiqamah tanpa berjalan di jalan yang lurus. Kalau jalannya bengkok, tidak bisa. Kalau jalannya menyimpang, tidak akan istiqamah. Sampai hari kiamat nggak akan istiqamah. Karena jalannya menyimpang. Contoh misalkan, kita ingin istiqamah di atas tauhid, maka harus di atas tauhid sampai bisa istiqamah. Berarti di sini memerlukan ilmu tentang tauhid. Apa itu tauhid? Apa rukun tauhid? Apa makna yang sempurna dari tauhid? Apa konsekuensi tauhid? Apa pembatal-pembatal tauhid? Apa syarat-syarat tauhid? Harus tahu. Makanya dakwah sunnah mengajak agar masyarakat muslim suka duduk di pengajian. Karena dengan duduk di pengajian akhirnya dapat ilmu. Kalau sudah dapat ilmunya nanti bisa istiqamah. Nah, itu tujuannya. Maka syarat atau rukun yang pertama as-sayru ala siratil mustaqim. Berjalan di atas jalan yang lurus. Yang kita jalan ini memang jalannya yang lurus, bukan jalan yang menyimpang. Kapan seseorang berjalan jalan yang belok, menyimpang, berlika-liku, tidak akan pernah istiqamah. Dan sekali lagi, itu memerlukan ilmu. Makanya pentingnya, terutama bagi para santri, pentingnya untuk belajar ilmu agama agar bisa istiqamah. Karena istiqamah dibangun di atas ilmu agama. Rukun yang kedua adalah luzumu as-sair ala siratil mustaqim. Selalu berjalan di atas jalan yang lurus tersebut, baru dia istiqamah. Kalau seandainya dia sesekali berjalan di atas jalan yang lurus, nanti dia belok, nah ini enggak istiqamah. Kalau seandainya sesekali berjalan di atas jalan yang lurus, nanti dia menyimpang, ini tidak istiqamah. Dan khawatirnya pas lagi menyimpang, di situ dia mati. Nggak boleh, nggak istiqamah. Wajib istiqamah. Khawatirnya kalau pas dia lagi menyimpang, di situ dia mati. Ya. Apa dalil akan dua rukun ini? Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Lihat, sebenar-benar takwa ini adalah rukun yang pertama. Harus benar jalannya. Ingin bertauhid, harus benar tauhidnya. Ingin istiqamah, menjauhi kesyirikan, harus tahu mana definisi kesyirikan sehingga bisa menjauhinya. Nah, itu dia. Ya. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Harus sampai mati ketaatannya, imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Apa itu keyakinan? Yakni al-maut, yaitu kematian yang yakin datangnya. Nah, ini rukun yang kedua. Harus istiqamah, harus berjalan di atas jalan yang lurusnya sampai mati. Harus sholatnya sampai mati. Makanya kalau ada di masyarakat ada orang sholat, nah ini tidak kena istiqomahnya. Kenapa sholat? Sudah sampai hakikat ma'rifat. Nah ini nggak ketak, ini nggak kena istiqomahnya. Istiqomah harus sampai mati. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Beliau siapa sih? Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, Khalilur Rahman, kekasih terdekatnya Allah, ulul azmi dari Rasul. Kemudian ghufira lahu ma taqaddam min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa yang telah lalu akan datang. Sahibus syafa'atil uzma, pemilik syafaat yang paling besar. Tetap 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan kepada para sahabatnya dalam keadaan yugharghiru biha sadruhu yafidhu biha lisanuh. Dadanya sesak karena sakit keras, mau meninggal. Lisannya berat. Beliau mengatakan as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Ini menunjukkan bahwa harus istiqamah sholatnya sampai mati. Dan itu hadis 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Bahkan menantu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum." Adalah perkataan paling terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam, jagalah salat, jagalah salat. Banding kayak sekarang dengan orang yang mengaku sudah sampai derajat tertentu lalu salat. Nah, ini enggak istiqomah. Ya, orang yang istiqomah itu harus sampai mati, sampai selesai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang pengertian istiqamah sudah kita pahami, baik secara bahasa atau secara terminologi syariat. Yang kedua, rukun istiqamah sudah kita ketahui. Yang ketiga sekarang, yaitu hadis perumpamaan tentang istiqamah. Nah, ini menarik. Hadis perumpamaan tentang istiqamah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengemukakan bagaimana perumpamaan istiqamah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman." Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Lihat, bayangkan nih dalam imajinasi pikiran kita ada jalan lurus.
wa 'ala jambatay sirat suran. Di jalan-jalan yang lurus tersebut, di samping kanan samping kirinya ada pagar panjang, sepanjang jalan yang lurus tersebut. Fihima abwabun mufattahah. Pada pagar-pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka, persis seperti ini, pintu-pintu ya, terbuka. Ya. Wa 'alal abwab suturun murkhat. Dan pada pintu-pintu tersebut ada kain yang dijulurkan dari atas ke bawah. Ingat, pintunya terbuka, yang menutupi cuma kain. Tidak ada daun pintunya, tidak ada gagang pintunya, apalagi kuncinya. Yang menutupinya cuma apa? Kain. Kemudian setelah itu, wa 'ala babis sirat da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tatafarraju. Kemudian ada di pintu-pintu tersebut ada suara berseru, wahai manusia, masuk ke dalam jalan ini, jangan kalian keluar dari jalan ini. Baik, masuklah manusia ke jalan situ. Fa idza arada an yuftaha syai'an min tilkal abwab qala wayhaq la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Kalau ada orang ketika melewati pintu, dia ingin membuka pintunya, tadi tidak ada apa? Tidak ada apa? Daun pintu. Tidak terkunci. Cuma ada apa? Kain. Diterpa angin juga akan terbuka. Sama zaman sekarang. Satu kali klik dengan HP kita, kita bisa melihat pemandangan yang paling kotor, paling keji dengan HP kita. Mudah. Maka ketika ada orang buka pintunya, maka para pendakwah tadi mengatakan, celaka engkau, jangan dibuka horden itu. Jika engkau buka, engkau pasti akan terperosok ke dalamnya. Di sini pelajaran bagi kita. Istiqamah sulit. Kenapa? Karena godaannya mudah. Tinggal pakai satu jari bisa langsung masuk. Jika sudah masuk, maka itulah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-siratu al-Islam." Jalan tadi itu adalah gambaran Islam. Was-surani hududullah. Pagar-pagar tadi itulah batasan-batasan hukum Allah. Wal abwabul mufattahah maharimullah. Pintu-pintu tadi itulah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ad-da'i ala ra'sis sirat kitabullahi 'azza wa jalla wad-da'i min fawqis sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Pendakwah tadi ya, itulah Al-Qur'an. Maka yang dekat dengan Al-Quran, baik membacanya, mempelajari hukum-hukumnya, maka dia akan terjaga dari godaan yang sangat mudah tadi. Sangat mudah. Ini sudah azan? Baik, silakan azan dulu. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على Baik, saya memohon izin untuk melanjutkan dan mungkin melanjutkannya agak panjang. Ya, jadi mungkin yang belum terbiasa untuk diakhirkan salat Isya mohon dimaklumi. Karena mungkin ada beberapa yang belum terbiasa. Mungkin di masjid-masjid biasa antara azan dan iqamah 10 menit. Tapi ini karena ada kajian, maka kita tidak mengapa untuk mengakhirkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan malam sudah larut, para sahabat sudah ngantuk. Bahkan dari mereka ada yang banyak yang tertidur menunggu salat Isya diiqamahkan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "As-salah, as-salah ya Rasulullah. Fa innan nasa qad namu wa ta'ibu." Dirikan salat wahai Rasulullah, orang-orang sudah kecapean, orang-orang sudah keletihan.
Maka Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati innaha lawaqtuha." Sesungguhnya kalau tidak menyulitkan atas umatku, maka niscaya inilah waktu sholat isya yang paling afdal, yaitu diakhirkan. Maka saya mohon izin untuk melanjutkan, khawatir nanti jadi fitnah bagi masyarakat, ya. Jadi ini tidak mengapa, sesekali tidak mengapa kalau disepakati. Itu pun tidak sampai terlalu lama, nggak sampai subuh, nggak. Mungkin sekitar setengah jam. Baik, para ikhwah, pengertian istiqamah sudah kita pelajari. Rukun istiqamah sudah kita pelajari. Yang ketiga, hadis perumpamaan tentang istiqamah sudah kita pelajari. Sekarang yang keempat, penghalang istiqamah. Apa yang menghalangi seseorang untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah yang menghalangi seseorang untuk istiqamah yaitu namanya di dalam bahasa Arab fitnah. Fitnatun dalam bahasa Arab. Dan ini bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia fitnah artinya adalah menuduh seseorang tanpa bukti. Itu namanya fitnah bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kehancuran, kerusakan, penyimpangan, kemaksiatan, kesyirikan. Ya, itu namanya fitnah. Ini penghalang istiqamah, adanya fitnah. Nah, fitnah itu di dalam perkataan para ulama ada dua macam. Ada dua macam. Saya bacakan di dalam kitab Ighatsatul Lahafan min Makaidis Syaitan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ulama Islam bermadzhab Hambali abad ke-8 Hijriah. Beliau berkata, al-fitnatu naw'an. Fitnah itu ada dua macam. Fitnatu syubhat wa hiya a'zamul fitnatain. Fitnah yang pertama adalah fitnah syubhat. Dan dia adalah fitnah yang paling berbahaya dari dua fitnah. Fitnah yang kedua adalah fitnatus syahawat. Contoh fitnah syubhat bagaimana? Contoh fitnah syubhat, contohnya adalah orang-orang yang tidak meyakini tentang keotentikan Al-Quran adalah kalamullah. Mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah hasil sastra budaya Arab. Nah, ini syubhat. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, hal-hal, perkara-perkara yang samar-samar dalam agama, itu syubhat. Saya beri contoh lagi, misalkan ada orang mengaku